Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rivia Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat selai nanas yang paling simple dan cukup dengan 2 bahan aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah, ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stein Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stein Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada 2 aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 3 buah nanas. Pilih nanas yang udah matang dan berwarna kuning, supaya hasil warnanya nanti setelah matang jadi bagus. Nah, ini aku beli di pasar, udah milih sendiri dan juga minta dikupasin sama si penjualnya. Jadi ini tinggal dicuci bersih dan direndam air garam aja. Kemudian 300 gram gula pasir. Jadi perbandingannya untuk 1 buah nanas itu 100 gram gula pasir. Oke, langsung aja untuk daun nanasnya kita buang aja. Nah, ini untuk nanasnya jangan dibuang bonggolnya ya, langsung aja kita potong-potong. Dan untuk memotongnya, ini aku gunakan diamond knife set dari Stein Cookware. 1 set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Nah, kalau udah dipotong-potong, langsung aja nanas ini kita masukin ke dalam gelas chopper. Dan ini akan kita haluskan pakai chopper andalan aku dari Mito Chiba seri CH200. Nah, kalau kalian tanya boleh nggak sih kalau pakai blender? Boleh-boleh aja, tapi aku sarankan sih pakai chopper ya. Karena apa? Karena kalau chopper itu untuk menghaluskan bahan makanan tidak perlu lagi ditambahkan air. Sedangkan kalau blender itu harus ditambahkan air, baru mata pisaunya bisa muter ataupun semua bahannya bisa tercampur rata. Jadi karena menghaluskan nanas ini nggak pakai air, yang pastinya pada saat proses memasak itu jadi lebih cepat dibandingkan dengan yang banyak mengandung air. Dan untuk menghaluskan nanas kayak gini nggak perlu waktu yang banyak, cukup beberapa detik aja nanasnya udah bisa langsung halus banget kayak gini. Oke, langsung aja kita masukin sisa nanas yang belum dihaluskan, kita masukin semua. Karena gelas chopper Mito Chiba yang gede ini menampung 2 liter atau bisa menampung 3 buah nanas. Dan yang paling penting, mesin chopper Mito Chiba ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Jadi kalau mesinnya terlalu panas, dia akan mati secara otomatis. Dengan begitu mesinnya nggak akan kebakar dan pastinya akan lebih awet. Oke, ini nanasnya udah dihaluskan semua dan kayak gini hasilnya. Jadi pas banget ya, 3 buah nanas itu bisa ditampung pakai gelas yang gedenya ini. Setelah itu langsung aja kita tuangkan dalam wok pan atau juga boleh pakai panci. Dan ini langsung kita masak sampai airnya surut sambil sesekali diaduk sampai tercampur rata. Untuk memasaknya ini aku gunakan wok pan dari Glow Pan series. Jadi Glow Pan series ini 1 setnya itu dapat 3 jenis peralatan masak, yaitu wok pan kayak gini, fry pan, dan juga saucepan ataupun panci kecil. Terbuat dari bahan marble coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Dan untuk pengaduknya ini aku gunakan Friday spatula dari Stein Cookware juga, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 300 derajat Celcius. Nah, untuk memasak nanas ini tinggal kita tutup aja ya, karena kalau udah mulai mendidih itu pasti meletup-letup dan biasanya muncrat kemana-mana. Jadi supaya lebih aman kita tutup aja sambil sesekali diaduk supaya nanasnya matang merata.
Dan nanas ini kita masak sampai airnya benar-benar surut dulu, baru bisa kita tambahin gula pasir. Kenapa sih kita nggak tambahin gula pasirnya di awal aja? Karena kalau kita menambahkan gula pasirnya itu di awal, biasanya gula pasirnya itu keburu mateng ataupun keburu menjadi karamel. Nah, nanti warnanya jadi kurang bagus ya, warnanya itu jadi gelap. Jadi kita masak dulu sampai nanasnya benar-benar surut kayak gini. Nah, kalau nanasnya udah benar-benar surut kayak gini, langsung aja kita tambahin gula pasir yang udah disiapkan tadi. Nah, untuk penambahan gula pasirnya juga biasanya sih aku perbandingannya itu 1:100 gram. Jadi satu buah nanas itu gulanya 100 gram. Karena ini aku pakai 3 buah nanas, jadinya aku pakai 300 gram. Dan begitu pula kalau misalnya kalian pakai 5 buah nanas, berarti gulanya kalian pakai sekitar 500 gram. Tapi itu sih sesuai selera aja ya untuk gulanya, karena beda nanas di setiap daerah, beda rasanya. Kadang ada nanas yang rasanya asam, ada juga nanas yang rasanya manis. Jadi untuk gulanya sih fleksibel aja. Nah, kalau gulanya udah benar-benar tercampur rata kayak gini, dia akan meleleh ya, jadi kita tutup lagi supaya nggak muncrat. Dan nanas ini terus aja kita masak sampai airnya benar-benar surut. Dan kalau airnya udah mulai surut, mengaduknya harus lebih sering supaya hasil warnanya merata dan gak belang-belang. Nah, kayak gimana sih hasil selai nanas yang udah benar-benar surut? Jadi tinggal kita angkat aja kayak gini. Kalau udah menempel dan lama banget jatuhnya, berarti hasil selai nanasnya udah bagus. Juga pada saat diaduk, ini ikut kemana-mana ya. Jadi kalau misalnya diaduk itu, dia akan kalis dengan sendirinya seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, berarti nanasnya udah siap digunakan. Langsung aja kita angkat dan matikan kompornya. Setelah selai nanasnya dingin, langsung aja kita bulat-bulat, dan ini aku takar pakai sendok takar yang paling kecil atau takaran 1/4 sendok teh. Nah, ini diambil dan diratakan kayak gini. Setelah diratakan, langsung aja kita ambil, kemudian kita bulat-bulat. Nah, ini nggak aku timbang ya, karena kalau ditimbang menurut aku sih lebih ribet. Jadi lebih cepet ditakar pakai sendok takar aja kayak gini. Sebetulnya nggak dibulet-buletin kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi selai nanas ini langsung aja disendok dan dimasukin ke dalam nastar. Cuma supaya ukurannya sama semua, kita bulet-buletin aja kayak gini. Karena kalau kita jualan itu lebih bagus hasil nastarnya itu ukurannya sama semua dibanding nastar yang ukurannya nggak beraturan, karena bisa mempengaruhi nilai jual. Nah, ini dia selai nanasnya udah dibulet-buletin semua. Bisa kalian lihat ya, ini warna selai nanasnya udah bagus banget, cakep banget, nggak terlalu gelap dan juga nggak pakai pewarna makanan. Kalau udah dibulet-bulet semua kayak gini, langsung aja kita simpan di kulkas. Biasanya aku bulet-buletinnya itu malam, terus besok paginya baru aku susun di dalam toples. Karena kalau misalnya kan udah dibulet-bulet kayak gini, terus kita susun di dalam toples, biasanya buletannya itu nggak utuh lagi, ataupun pada saat diambil dia bisa menyatu lagi ya. Nah, kalau disimpan di kulkas, ini bisa tahan sampai dengan 3 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.